Sekarang kita akan masuk kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah bagi seorang penuntut ilmu yang akan belajar ilmu fikih. Orang yang akan belajar ilmu fikih biasanya yang pertama kali akan diajarkan adalah kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Dia dikatakan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Jadi kitab ini tidak dinamakan kitab, tapi dinamakan risalah karena dia latif. Kita guru-guru kita enggak membolehkan menyebut kitab atau ilmu atau masjid itu kecil. Kita enggak boleh kita bilang shaghir, li'annahu laisa fil ilmi shaghir wa laisa fi fil kutubi syai'un shaghir kulluhu kabir. Tapi kita sebut kitab latif. Kitab apa? Kitab latif. Nah, latif yang mana jami'ah. Dia latif tapi jami'ah. Jami'ah apa? Mengumpulkan 3 ilmu maqasid, yaitu ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu apa? Ilmu tasawuf. Yang mana itu adalah arkanuddin. Arkanuddin sebagaimana yang terdapat di hadis Ummu Sunnah. Tahu hadis Ummu Sunnah? Hadis Ta'limu Jibril. Hadis Ta'limu Jibril itu yang bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadis sya'r, ya la ya'rifuhu minna ahad, ya kan. Habis itu sampai hatta jalasa ila akhiri. Habis itu sampai apa? Tanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Dalam riwayat lain anil iman dulu, ya kan. Itu ilmu akidah, anil iman. Tanya antuk minabillah wa sodakta ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Habis itu tanya apa? Akhbirni anil Islam. Nah, ini ilmu fikih. Isinya amalan. Tadi iman, isinya semuanya i'tiqad. Iman apa? Antuk mina semuanya anta takib, ya kan. Itu semua itu terhimpun dalam ilmu akidah. Nah, di sini ada ilmu akidah bagian qismu usuluddin, ya kan. Habis itu apa? Wa akhbirni anil Islam. Isinya semuanya amalul jawarih, nggak ada hubungannya sama i'tiqad. Semuanya amalul jawarih. Anta syahada alla ilaha illallah wa antuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Semuanya amal jawarih. Nah, itu terhimpun dalam ilmu fikih. Kemudian ditanya lagi, akhirnya anil ihsan. Nah, ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini amalul qalb. Amalul qalb. Karena ta'budallah ka'annaka tarahu, khusyuk. Ta'budallah ini bukan pas sholat tok, bukan pas ini, tapi semua amalan yang kalian niyati lillahi ta'ala itu ibadah. Maka usahakan setiap amalan itu apa? Setiap amalan itu kita merasa bahwasanya Allah itu sedang melihat kita. Itu muraqabah. Itu namanya apa? Martabah muraqabah. Nanti kita jelaskan. Tapi itu apa intinya? Ihsan ini apa? Rasulullah mengisyaratkan bahwasanya di situ adalah amalul qalb. Jadi arkanuddin itu tadi akal, ilmu akidah, al-i'tiqad. Oke? Habis itu apa? Amalul jawarih Islam yang dihimpun di fikih, kemudian tasawuf itu amalul qalb. Nah, nanti di kitab ini ada tiga-tiganya itu tadi. Ya kan, ilmu akidah, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Tapi memang konsen kita di kitab ini nanti akan lebih pada ilmu fikih, karena kitab ini kita jadikan landasan pertama apa? Dalam ilmu fikih. Ilmu akidah kita singgung dikit-dikit aja, nggak usah lama-lama. Oke, akan syarahnya nggak akan kita baca banyak. Kita baca matannya aja yang ilmu akidah. Oke, qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halaman 52. Top 52 ke 52. Oke. Di sini al-musannif memulai dengan apa? Dengan kata bismillahirrahmanirrahim, dan itu adalah
adalah da'bul musannifin, artinya adat para ulama ketika menulis kitab selalu dimulai dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Sering kita ketemukan di dalam buku-buku bahwasanya karena Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Wa fi riwayatin fahuwa ajdam, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Ya kan? Nah, tapi masalahnya hadis ini itu maudhu. Oke, hadis ini adalah hadis maudhu. Karena yang ada itu bilhamdulillah, bilhamdulillah, bi alhamdulillah. Ya kan? Yang hadisnya hasan, karena sebagian orang mulahbat salah paham bahwasanya mengatakan bahwasanya hadis ini dihasankan oleh Imam Ibnu Shalah, padahal yang dimaksud oleh Imam Ibnu Shalah adalah hadis yang lain, yaitu kullu amrin tibalin la yubda'u bilhamdulillah bahwa itu hadisnya hasan. Nah, terus kalau yang hasan alhamdulillah, kenapa mulainya dengan basmalah juga? Basmalah ini malah hadisnya maudhu gitu ceritanya. Nah, dalilnya nggak pakai hadis itu. Dalilnya yang pertama karena iktidaan bi kitabillahi ta'ala. Nah, mengikuti Al-Quran. Al-Quran mulainya dengan bismillah, kita mulai dengan bismillah. Kemudian juga dari sunnah ada dalilnya. Dalilnya adalah surat-surat Rasulullah SAW kepada para raja-raja, semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu iktidaan bi Rasulullah SAW. Kemudian iktidaan bi bil ulama salafus soleh, yang mereka selalu memulai memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga juga tabarrukan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ketika membahas masalah bismillah ini, antum kalau membaca buku-buku turos, bahas masalah bismillah ini dibahas dari segala segi ilmu, ya kan, dibahas dari segi akidah, dari segi nahwu, dari segi balaghah, dari segi ini mantik, ini qadhiyah syartiyah atau qadhiyah kayak gitu. Nah, tapi kita kita biasanya tergantung ilmu apa yang dibahas, basmalahnya dibahasnya di bagian ilmu itu. Karena kita membaca fikih, kita bahas dari segi fikih. Bismillah ini hukumnya ada 5. Dia bisa wajib memulai sesuatu, bukan bismillahnya, tapi memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya ada 5. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Memulai sesuatu dengan bismillah. Kapan dia menjadi wajib? Dia wajib ketika di dalam sholat, ketika membaca Al-Fatihah. Kalau nggak baca bismillah, tidak sah sholatnya. Karena bismillah adalah salah satu dari ayat Al-Fatihah. Karena bismillah adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Karena kalau hilang bismillah nggak jadi 7 ayat. Nah, kan? Karena bismillah adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Artinya kalau kurang 1 ayat Al-Fatihahnya, sholatnya tidak sah. Karena membaca Al-Fatihah itu rukun rukun sholat. Gitu. Itu itu yang wajib. Sunnahnya kapan? Sunnahnya itu fi kulli amrin diban. Memulai segala sesuatu yang ditakdim oleh syarak, yang ditakdim oleh syarak. Itu mulai disunahkan, seperti mulai membaca buku, mulai mulai mengajar, mulai belajar, mulai memulai zikir, memulai baca Al-Quran, semua yang berkaitan yang ditakdim oleh syarak itu disunahkan membaca dimulai dengan membaca al-basmalah. Dia mubah di setiap perkara yang tidak ditakdim oleh syarak dan bukan dari perkara yang kotor. Bukan perbuatan-perbuatan yang kotor. Apa maksudnya perbuatan kotor itu kayak ngangkat sampah, ya kan, nyapu kotoran, bersihin kotoran. Itu tidak disunahkan membaca al-basmalah. Tidak disunahkan memulai dengan bismillah. Kenapa?
Karena itu apa? Karena itu bukan tempat untuk zikir. Karena zikir ini apa, kita menyebut nama zat yang suci itu hanya di tempat-tempat yang mulia saja. Hanya di tempat-tempat yang mulia saja. Makanya di hamam nggak boleh ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Nah, makanya kalau misalnya perbuatan itu atau tindakan itu adalah min safasifil umur, kayak buang sampah, membersihkan kotoran dan lain-lain, itu makruh baca bismillah. Itu hukumnya makruh. Tapi mubah itu apa? Mubah itu yang dia bukan min safasifil umur dan bukan min amri dibal. Artinya syariat tidak terlalu kayak apa? Kayak naklul mata. Para ulama memisalkan dengan naklul mata. Aku mindahin botol ini ke sini. Apa hukumnya mulai dengan bismillah? Mubah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu hukumnya mubah karena syariat tidak mentakdim perbuatan ini, dan ini juga bukan min safasifil umur. Nah, kalau minum itu ada apa? Ada hadisnya, bahwasanya apa? Untuk memulai bismillah ketika minum. Maka ketika minum gini baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sunnah, yang gitu. Kemudian hukum apa lagi yang belum? Haram. Makruh juga, hukum makruh juga, dimakruhkan juga membaca bismillah setiap melakukan perkara-perkara yang makruh. Memulai perkara-perkara yang makruh, baca bismillah itu makruh hukumnya. Baca bismillah melakukan perkara yang makruh itu hukumnya makruh. Contohnya apa perkara yang makruh itu? Rokok itu masuk haram atau masuk makruh? Saya ini banyak ahli hisab di sini. Tapi kalau di Mesir sini semuanya bilang haram. Darul Ifta fatwanya haram. Kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu, perkara-perkara yang makruh. Demikian juga perkara-perkara yang haram lidzatihi itu juga makruh mulai dengan bismillah. Minum khamr, naudzubillah minum khamr, bismillah sih. Itu haram hukumnya. Memulai minum khamr dengan bismillah itu dia sudah kena dosa. Baru bismillah itu udah dosa belum minum. Oh ya, gara-gara dia mulai minum khamr dengan bismillah. Nah, demikian. Itu hukum bismillah. Wah, hukum hamdalah juga sama dengan apa? Dengan bismillah. Memulai sesuatu dengan hamdalah juga hukumnya sama dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu lughatan itu apa? Ats-tsana'u bil lisan 'alal jamil al-ikhtiyari. Ats-tsana'u bil lisan. Ats-tsana' itu apa? Memuji. Bil lisan, dengan mulut. 'Alal jamil, untuk sesuatu yang bagus. Al-ikhtiyari, yang mana sesuatu yang bagus itu ikhtiyari, bukan ittirori. Jadi di sini kalau memuji bukan dengan lisan itu tidak disebut apa? Tidak disebut alhamdu, bukan, tidak disebut hamd. Tidak disebut hamd. Kayak misalnya apa? Memuji nggak pakai lisannya piye? Nah, gini. Dengan memuji, tapi bukan bil lisan. Ini namanya apa? Ini bukan hamd ini. Nah, ini namanya madah. Ya kan? Nah, atau bukan madah, tapi tanah, mujarrad tanah. Karena madah ini juga bil lisan juga. Oke, ini tanah namanya. Tapi bukan bil lisan, namanya bukan hamd. Oke, bil lisan 'alal jamil. Nah, kalau 'alal qabih itu namanya apa? Asana 'alal qabih itu mah nyindir namanya. Itu kalau 'alal qabih, mana 'alal jamil. Kalau apa? Hamd itu asana 'alal jamil. Oke. Nah, al-ikhtiyari ini yang membedakan apa? Membedakan antara apa? Antara hamd sama madah. Kalau madah itu untuk apa? At-tana bil lisan 'alal jamil al-ittirari. Apa itu jamil al-ittirari? Yang ente enggak punya pengaruh dalam memunculkan kejamalan itu, keindahan itu atau kebagusan itu. Kayak misalnya saya ganteng terus saya dipuji sama orang. Pujian orang itu kepada saya yang ganteng ini
itu nggak apa. Nggak apa, itu apa namanya? Itu namanya bukan hamd, tapi madh. Kenapa? Oh, karena kegantengan saya ini bukan dari saya. Ya kan, saya nggak bisa bikin-bikin. Tapi kalau saya dermawan, ya kan, kalau anak dermawan, itu saya sendiri yang bikin. Nah, orang yang memuji kedermawanan saya ini disebut apa? Hamd. Karena kedermawanan ini ikhtiari. Ente boleh dermawan, ente boleh nggak dermawan, kan gitu. Tapi kan kalau ganteng itu kan nggak bisa. Kayak gitu. Itu contoh aja. Ya kan? Walaupun sesuai dengan hakikat. Kalau nggak sukanya debat mubasiri, aku akan gojekin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kan ini sholawat. Sholawat ini dia wa sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ini Sholayusol ini aslinya adalah doa. Tapi untuk sholawat ini dia dibedakan menjadi sesuai dari siapa. Itu makna syar'inya. Makna syar'inya itu tadi makna lugawinya. Oh tadi alhamdulillah tadi aku baru ngomongin lugawi. Ya wes lugawi wes cukup. Kalau apa namanya? Kalau alhamdu urfan. Jadi dia makna kata itu dalam bahasa Arab itu biasanya punya 3 hakikoh atau 2 hakikoh. Ada hakikoh lughawiyah, ada hakikoh syar'iyah, sama ada hakikoh apa? Urfiyah. Nah, itu antum pelajari di usul fikih. Kayak sholat itu hakikoh lughawiyahnya doa, ya kan? Tapi hakikoh syar'iyahnya itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim ghaliban. Nah, itu apa? Itu sholat apa? Hakikoh apa? Hakikoh syar'iyahnya. Syar'iyahnya sama dengan urfiyah. Urfiyah itu apa? Makna lugawinya lain, tapi yang digunakan di dalam urf, digunakan di dalam apa? Di dalam kebiasaan itu makna lain, beda lagi sama makna apa? Makna lugawi. Nah, di sini alhamdu urfan itu apa? Fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamid aw ghairihi. Fi'lun. Jadi kalau urfinya, jadi kita dikatakan hamd itu dalam urfnya, dalam urf orang Arab ya. Dalam urf orang Arab, adat orang Arab, orang yang menunjukkan bahwasanya melakukan perbuatan fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamid aw ghairihi. Itu apa? Itu juga dikatakan apa? Dikatakan hamd juga. Jadi kalau ada, berarti di sini ada yang pertama fi'lun. Ada fi'lun itu mutlak. Fi'l itu bisa bil lisan, bisa juga bukan bil lisan. Dan enggak harus sana. Dan enggak harus apa? Enggak harus tanah itu kalau urfan. Fi'lun yumbi'u an ta'dhim. Yang penting fi'l ini yumbi'u an ta'dhimil mun'im. An ta'dhimil mun'im min haitsu kaunuhu, dan mana fi'l yang menunjukkan kepada ta'dhimul mun'im ini karena apa? Min haitsu kaunuhu mun'iman. Nah, itu dinamakan hamd. Walaupun kaunuhu mun'iman minal 'alal hamid au ghairihi. Walaupun yang yahmad ini, yang melakukan alhamdu ini yang dikasih kenikmatan atau bukan, itu fil urf. Makanya kalau ada orang ngasih apa-apa kemudian dia gini, kalau Indonesia kan gini kan, kalau sukron kan, ini bisa sukron bisa maaf. Nah, sekarang di WhatsApp kayak gini maaf semuanya. Tapi kadang sukron gini juga, ya kan? Itu fi'lun, ya kan? Fi'lun yumbi'u apa? Kalau gini kan bukan takdim, ini kan kayak teman biasa kan gini, kan antum sama syekhnya gini, nggak ada takdimnya. Gini kan ada takdim, matur suwun. Nah itu ada takdimnya, yang gitu. Kalau gini berarti nggak masuk apa? Nggak masuk takdim karena tidak mensif ini takdim. Oke, nah itu.
Nah, fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamid aw ghairihi, ini apa? Ini adalah makna asyukur lughatan. Asyukur lughatan itu sama dengan maknanya dengan apa? Al-hamd urfan. Tapi kalau asyukru urfan itu apa? Sorful abdi. Apa? Sorful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fi ma khuliqalahu. Sorful abdi apa? Jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fi ma khuliqalahu. Itu disebut syukur. Jadi bersyukur itu secara uruf artinya bukan apa? Bukan ngomong alhamdulillah, tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan sesuai dengan apa? Dengan manfaatnya, dengan manfaatnya, maka apa? Maka itulah yang namanya bersyukur. Sorful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fi ma khuliqalahu. Nah, makanya antum kesini, antum dapat nikmat, ya kan? Bisa belajar di Azhar. Oke? Maka bagaimana caranya bersyukur? Nah, antum harus apa? Sorful apa? Sorfu ma an'amallahu bihi alaihi, yaitu apa? Yaitu antum dikasih taufik untuk bisa belajar di Azhar lima khuliqalahu, yaitu untuk belajar. Jadi habis ini yang main-main berarti dia kufur nikmat. Dia nggak syukur tapi kufur. Orang yang dapat nikmat belajar di Azhar kemudian tidak belajar serius, nah dia kufur, namanya bukan syukur. Karena dia tidak apa? Tidak sorfu ni'mah lima khuliqalahu. Karena dia tidak sorfu ni'mah lima khuliqalahu. Itu masuknya hitungannya apa? Hitungannya kufur. Hitungannya kufur, bukan syukur. Jadi syukur itu bukan, oh alhamdulillah ya Allah aku wis lulus, gitu kan? Itu belum dikatakan syukur secara uruf. Ya kan, secara istilah itu bukan syukur. Walaupun itu apa? Walaupun itu secara lughatan ya syukur, tapi urufnya itu bukan syukur. Syukur itu sorful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi mimma khuliqalahu. Oke, kemudian masuk ke sholawat tadi, sholawat. Oke, sholawat tadi apa lughatan? As-sholatu lughatan ad-du'a. Nah, adapun maknanya dalam hakikah syar'iyah, sholawat ini dilihat munculnya dari mana. Kalau dari Allah itu maknanya rahmah. Tapi kalau dari malaikat itu namanya istighfar. Tapi kalau dari dari manusia itu tolabur rahmah atau ad-du'a. Oke. Nah, ini sholawat. Dan sholawat ini adalah ibadah yang bukan ibadah yang sepele, dan satu-satunya ibadah yang Allah sendiri ikut melakukannya. Ya, nggak ada ibadah yang Allah ikut melakukannya kecuali sholawat. Ya, bahkan Allah sendiri yang memulai, dan Allah beserta siapa? Malaikat-malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini satu-satunya ibadah yang Allah sendiri ikut melakukan. Itu ibadah sholawat. Nah, dan saking agungnya, enggak bilang usolli ala, kita minta Allah yang bersolawat kepada, bisa menandingi apa? Menandingi keagungannya Nabi Muhammad. Hanya Allah yang tahu haknya Nabi Muhammad, maka kita minta apa? Minta Allah yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah mengajarinya apa? Qul Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma, kita berdoa, ya Allah bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Nah, itu agungnya sholawat. Oke? Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alihi yaitu apa? Aqaribun Nabi min Bani Hashim wa Banil Muttalib. Wa sahbihi itu apa? Wa sahbihi, siapa itu yang dikatakan sahabat? Nah, di sini di syarah dikatakan apa? Ada takrif sahabat. Kullu muslimin ra'an nabi walau sa'ah wa in lam yujanishu
Hadza madhabul Bukhari wa muhadditsin. Tapi di ta'rif ini ada khusus karena kullu muslimin ro'an nabi. Kullu muslimin ini di sini masuk setiap muslim yang melihat nabi. Walaupun dia apa? Itu ndak ada koid di sini apakah ngelihat nabinya itu ketika dia dalam keadaan Islam atau dalam keadaan kafir, apakah dia matinya dalam keadaan kafir atau dalam keadaannya, semuanya masuk dalam ta'rif ini. Oke, ro'an nabi, melihat nabi. Nah, muskilah. Kenapa? Sahabat-sahabat yang buta nggak masuk sahabat dong. Nah, karena nggak melihat nabi. Sayyidina Ibnu Maktum, Ibnu Ummi Maktum buta, nggak melihat nabi. Tapi sahabat, berarti apa? Dalam ilmu mantik ini ta'rifnya nggak jamek manik, nggak jamek manik. Makanya di sini di di taklik di situ ada yang lebih tepat ta'rifnya, yaitu man lakian nabi, barang siapa yang ketemu Nabi SAW mukminan bihi. Jadi pas ketemu itu dalam keadaan mukmin, ya kan? Kalau ketemu dalam keadaan kafir dan mukminnya baru setelah Nabi meninggal, atau setelah itu setelah beriman nggak ketemu Nabi, itu tidak disebut sahabi, tapi masuk dalam golongan mukhadromin. Ya kan, mukhadromin itu orang yang hidup di zaman Nabi tapi nggak ketemu Nabi. Oke, wa mata 'alal Islam. Nah, kalau murtad ya nggak masuk sebagai sahabat. Walau takhallalat riddah fil ashah, walaupun diselingi dengan kemurtadan. Oke, kemudian di sini disebutkan di syarah sini. Di syarah enggak? Oke. Di syarah sini disebutkan misalnya wa dzakara ba'du ahli al-haqiqah anna sholata 'ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tusilu ila Allah ta'ala min ghairi syaikh. Oke. Jadi qala dzakara ba'du ahli al-haqiqah. Ahlul haqiqah di sini adalah ahli tasawuf yang sudah mencapai derajat hakikat, ya kan? Dia sudah mencapai derajat hakikat, artinya ahlul mukasyafah. Makanya di sini disebutkan apa? Ai ahlu ilmil haqiqah wa huwa ghairu ilmi tasawuf. Bukan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf sama ilmu hakikat itu beda. Kalau ilmu tasawuf itu yang tahdibun nufus. Tapi kalau ilmu hakikoh ini ilmu mukasyafah atau ilmu laduni, yaitu ilmu yang didapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena orang tersebut bertakwa, ya kan? Yaitu implementasi dari ayat ittaqullah wattaqullah yu'allimukumullah, ya kan? Bertakwalah maka Allah akan mengajari. Nah, itu letaknya ilmu ilmu hakikah itu di situ. Gimana kok bisa dapat ilmu laduni? Ya itu bertakwa. Kalau ente bertakwa, jazanya itu tadi yu'allimukumullah. Kalau ente bertakwa, makanya kenapa kok orang wali-wali itu terus kasyaf, punya ilmu laduni, tahu apa yang akan terjadi, apa yang terjadi kadang-kadang tahu apa yang akan terjadi atau tahu apa yang ada di dalam hati orang. Nah, itu namanya kasyaf. Itu namanya kasyaf. Siapa yang ngajari? Ya Gusti Allah. Yang ngajari siapa? Allah. Kenapa kok dia mendapatkan ilmu itu? Karena dia bertakwa. Karena dia bertakwa. Makanya ilmu tasawuf itu mengamalkan ilmu syariat. Makanya dia dengan bertakwa itu tadi dapat ilmu mukasyafah itu tadi. Wa dzakara ba'du ahli al-haqiqah anna sholata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam tusilu ila Allah ta'ala min ghairi syaikh. Nah, ini banyak para ulama mengatakan bahwasanya orang yang mencari guru kok tidak nemu, maka perbanyak sholawat. Karena itu bisa menyampaikan maksudnya guru di sini adalah Syekh al-Murabbi. Syekh Murabbi. Siapa itu Syekh Murabbi?
kan dalam ilmu ini syekh murabi artinya syekh yang yurabi al-murid. Yurabi al-murid apa? Untuk apa? Dalam ilmu tasawuf supaya murid ini bersih dari dasa isun nufus wa wasawisus syaiton. Apa? Membimbing si murid ini untuk melepaskan diri dari hawa nafsunya. Nah, itu apa? Masalah maksiat hati ini nggak gampang. Butuh yang namanya guru yang pengalaman, guru yang sudah sampai, yang sudah bersih hatinya, yang biasa dikatakan mursyid, ya kan? Yang biasa dikatakan mursyid, ya kan? Nah, kalau nggak ketemu guru gimana? Nggak dapat guru yang memenuhi syarat untuk bisa membimbing kita dalam membersihkan hati. Bagaimana? Solusinya adalah dengan memperbanyak sholawat. Ya, dikatakan apa? Anna sholah ala nabi tusilu ilallahi ta'ala min ghairi syekh. Ya kan? Tapi ini untuk yang nggak nemu syekh, gitu kan? Nah, kemudian apa? Kemudian Imam Al-Mallawi mengatakan, itu bukan yang membuat seseorang yasil ilallah itu yasil ilallah hanya dengan sholawat tanpa guru itu bukan karena sholawat itu menggantikan guru. Nah, dijawab sini, innama hadza min haitsu innalaha ta'thiran ajiban fi tanwiril qulub. Jadi kenapa kok orang itu yang banyak sholawat itu bisa sampai derajat tasawufnya itu tinggi? Karena sholawat ini mempunyai taksir, mempunyai pengaruh yang kuat dalam mencerahkan hati, membersihkan hati, ya kan? Wa illa fal wasitatu lil wusuli la budda minha. Tapi guru itu ya tetap wajib. Tapi kenapa kok orang itu bisa kelihatan ilmu tasawufnya sudah tinggi? Karena dia memperbanyak sholawat, sehingga hatinya banyak cahayanya, bercahaya hatinya itu. Nah, tapi guru tetap wajib, li anna sunnatullahi jariyah ala annahu la budda min sabab. Harus ada harus al-akhdhu bis sabab. Kama anna tawalud al-haqiqi la yahsul bila wasitatil walid, kadzalika tawalud al-ma'nawi husuluhu bi ghairi mursyid muta'addir. Enggak mungkin itu bisa nyampe tanpa guru, itu enggak mungkin. Ya kan? Bisa nyampe bisa bersih hatinya tanpa guru itu enggak mungkin, kata Imam Mallawi. Terus gimana itu orang yang banyak sholawat bisa muttazin dalam suluknya, dalam akhlaknya? Karena sholawat membuat hati dia bercahaya, nggak gampang dimasuki setan. Karena setan tuh takut sama dzikir. Nah, kayak gitu. Qala ba'dhum man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Nah, sebagian ulama bukan sebagian ulama, bahkan semua ulama, barang siapa yang tidak punya guru maka gurunya adalah setan. Karena nggak ada guru karena orang kalau nggak punya guru ngasih tahu bahwasanya apa yang ente lakukan itu adalah hawa nafsu, maka dia akan selalu ikuti hawa nafsunya dan ikuti bisikan-bisikan setan. Karena namanya ilmu tasawuf artinya amalan hati ini itu daki, nggak gampang diketahui, dan setan paling pintar bermain di situ. Dia suruh kita ibadah supaya dipas-pasin supaya riya, ya kan? Nah, kita sendiri nggak tahu kapan kita riya, kapan kita nggak riya, ya kan? Karena tipis sekali. Kita hanya berdoa, ya Allah semoga semua amalan kita ini ikhlas, ya kan? Tapi kita nggak tahu saking dakiknya masalah hati ini, saking dakiknya. Makanya butuh mursyid yang dia benar-benar paham mana yang riya, mana yang bukan, mana yang ujub, mana yang bukan, mana yang hasad, mana yang bukan. Nah, butuh syekh. Karena kalau bukan dengan bimbingan setan, maka yang bimbing adalah setan dan bukan bimbingan setan, bukan dengan bimbingan syekh, maka yang bimbing adalah setan dan hawa nafsunya. Yang bimbing adalah setan dan hawa nafsunya. Setan akan membisiki dia bahwasanya ente bisa, ente enggak riya, ente itu kayak gini. Dicarikan udur-udur gitu supaya ente mengamalkan amalan dengan niat riya.
Nah, itu kalau apa? Kalau setan yang gitu. Man la syaikhalahu fa syaikhuhu syaiton. Makanya orang yang belum punya syekh mursyid harus banyak-banyak zikir. Ya kan? Banyak-banyak apa? Sholawat itu tadi. Ya kan, sampai dapat syekh. Bukan terus sholawatan terus nggak nyari syekh. Nah, sholawat tuh baca Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan qasidahan baca rebana gitu. Itu sholawatan apa? Itu hakikoh urfiyah di Indonesia. Itu sholawatan itu apa? Nganggo rebana, apa tola al badru apa segala macam. Tapi maksudnya sholawat di sini adalah membaca Allahumma sholli ala Muhammad dan sigoh-sigoh yang lain. Wa qalat daqaq asy-syajaratu allati tanbutu bi nafsiha la tuthmir wa idza athmarat fa inna thamaraha bi ghairi ladzah. Ini masal, ini permisalan bagi orang yang apa? Belajar sendiri nggak pakai syekh. Belajar sendiri nggak pak? Itu antum hadir kemarin ya, nggak punya pak sanad diroyah. Nah, nggak punya sanad diroyah. Nggak punya sanad pemahaman, akhirnya ujung-ujungnya liberal. Kalaupun nggak jadi liberal karena dapat taufik, tapi apa, ilmunya tetap nggak ada ladahnya, karena dia cuma baca-baca aja, nggak ada taurithnya, itu nggak ada biwairi ladah gitu. Wa qata'a Asy-Syatibi wa Sanusi bi husuli thawabiha lil musalli walau qasad riya. Walau qasad riya. Nah, ini karena dikatakan bahwasanya as-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yurad. Apa ada hadisnya kalau nggak salah, aku lupa. Ada nggak Pak? Hah? Kalau nggak salah kullu amalin bainal qabuli waradi ila shalah ala Nabi. Itu hadis apa bukan? Tahu. Oke. Jadi dikatakan walau qasadaria. Nah, walau qasadaria. Imam Syatibi sama Imam Sanusi mengatakan bahwasanya sholawat itu walaupun kita riya, baca sholawatnya itu dengan maksud riya, itu tetap makbul. Tetap apa? Tetap makbul bacaan sholawatnya. Nah, kemudian apa? Kemudian di Al-Imam Al-Amir mengatakan ya memang makbul, tapi nggak makbul mutlak gitu semuanya terus dapat pahala, karena nanti bertentangan dengan hadis yang bahwasanya riya itu membuat amal nggak makbul. Nah, di sini dikatakan makbul, doanya itu nyampe ke Rasulullah tapi kita nggak dapat pahala. Nah, ini annalah jihatain famin jihatil qadar al-wasil lahu sallallahu alaihi wasallam fa hadza la syakka fi wusulihi wa min jihatil qadar al-wasil lil musalli fa kabaqiyatil a'mal la thawaba illa bil ikhlas li umumi talabil ikhlas fi kulli ibadah wa dhammi dhiddihi fil kulli aidha. Oke. Kemudian kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah, kemudian musannif memulai dengan hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah, kenapa kok disebutkan hadis ini? Kenapa dimulai dengan hadis ini? Nah, karena ilmu yang beliau tulis di sini adalah ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain. Jadi ilmu itu, menuntut ilmu itu ada hukum-hukumnya, sama kayak tadi, kayak basmalah itu tadi. Ada yang wajib, ada wajibnya aini, ada wajibnya kifai, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram, ada yang makruh juga. Oke. Nah, apa itu ilmu maksud dari thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim di sini. Nah, ilmu yang hukumnya itu fardhu ain untuk dipelajari itu adalah apa?
adalah ilmu berkaitan dengan apa? Dengan amalan-amalan yang akan kita lakukan. Yaitu ilmu bagaimana supaya sholat kita itu betul. Ilmu bagaimana supaya wudhu kita itu betul. Oke. Mau bulan puasa, maka wajib kita belajar apa? Kita mau sholat, wajib belajar gimana caranya sholat yang betul supaya sholatnya ini sah. Mau wudhu juga demikian juga. Mau puasa juga harus apa? Harus belajar bagaimana supaya puasa kita sah. Apa aja yang membatalkan puasa, apa aja syarat-syarat puasa. Kalau suntik itu batal puasa apa enggak? Kan kayak gitu. Nah, demikian juga belajar zakat. Kenapa belajar zakat? Imam kita wajib zakat atau enggak wajib, atau enggak wajib zakat tapi atau malah mendapat zakat. Nah, kita perlu tahu apakah harta yang kita miliki ini wajib dizakati apa enggak. Dan kita perlu tahu harta yang kita miliki ini wajib dizakati apa enggak. Atau apakah kita ini masuk mustahik. Mustahik artinya mustahik itu apa? Orang yang berhak mendapat zakat apa enggak? Karena kalau kita enggak berhak mendapat zakat, enggak boleh kita ngambil zakat. Ya kan? Enggak boleh kita ngambil zakat kalau kita enggak berhak ngambil zakat. Maka orang yang mau ngambil zakat, cek dulu antum termasuk mustahik dapat zakat apa enggak? Karena kalau enggak kalian makan harta haram jadinya. Bukan orang yang berhak dapat zakat kok malah ngambil zakat. Nah, kayak gitu. Nah, demikian juga orang yang punya harta. Demikian orang yang mau pergi umrah, mau pergi haji harus belajar. Orang yang mau jual beli, mau ijar, mau apa semuanya harus belajar hukum-hukumnya. Ya kan, supaya tidak terjerumus dalam keharaman dan supaya ibadah dan akad-akadnya itu apa? Sah. Ya kan, kalau sholatnya bertahun-tahun nggak sah kan jadi ngutang banyak. Ya kan, dan dia berdosa karena dia melakukan apa? Tidak mengamalkan apa? Tidak mempelajari ilmu yang wajib dia pelajari. Nah, ilmu yang seperti inilah yang faridotun ala kulli muslim tuh ilmu ini. Ya kan? Ilmu inilah yang dikatakan ilmu faridotun ala kulli muslim. Itu tadi yang akhirnya. Demikian juga dia harus mempelajari akidah. Harus mempelajari akidah yang mana tidak menjadikan dia sebagai orang kafir ataupun ahlu bid'ah. Artinya akidah-akidah yang umum aja. Nggak harus detail-detail kayak ilmu kalam itu untuk orang apa? Orang yang mau rodus syubhat. Tapi untuk yang diyakini itu cukup yang umum-umum. Nanti ada di sini. Ya kan dipelajari. Demikian juga perlu belajar apa? Ilmu tasawuf. Dalam artian apa? Karena di dalam ilmu tasawuf itu kita mempelajari diajarkan bagaimana mengetahui mana yang namanya riya, mana yang namanya ikhlas. Supaya kita tidak terjerumus dalam riya, supaya amalan kita diterima. Kan gitu. Mana yang ujub, mana yang bukan, mana yang hasad, mana yang bukan. Semuanya amalul qabul. Mana yang sombong, mana yang bukan sombong. Mana yang sombong, mana yang tahadud bin nikmah. Mana yang riya. Nah, itu semuanya itu wajib dipelajari supaya kita tidak terjerumus dalam keharaman. Kemudian juga ada perkara-perkara yang wajib di dalam apa? Di dalam ilmu tasawuf itu, yaitu amalan-amalan yang berkaitan dengan hati. Wajib yang namanya apa? Wajib yang namanya husnudzon billah. Ya kan? Husnudzon bi khalqillah. Husnudzon itu bukan amalan jawarih, tapi amalan qalb. Nah, itu ilmu tasawuf itu wajib dipelajari. Nah, ini kitab ini apa? Pembahasannya adalah ilmu fardhu ain. Kitab ini pembahasannya ilmu fardhu ain. Jadi jangan sibuk mempelajari ilmu yang sunnah atau fardu kifayah sebelum fardu ainnya belum beres. Fardu ainnya belum beres kok sudah ilmu kemana-mana. Enggak gitu, paham ya? Nah, itu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Ilmu fardu kifayah itu mempelajari apa? Mempelajari fikih sampai apa? Sampai derajat kita dapat berfatwa. Nah, itu wajib ada di setiap masa fatul qasar. Wajib ada di setiap masa fatul qasar. Masa fatul qasar itu berapa? 85 kilo. Oke, masa fatul qasar. Kalau dalam lingkaran 85 kilo itu tidak ada satupun yang
mencapai keilmuan sampai dia bisa berfatwa, maka semua ahli daerah itu, penduduk daerah itu ya dosa semuanya. Nah, fardu kifayah. Orang mau tanya masalah agama, mau tanya sama siapa? Kalau jauh. Makanya harus apa? Harus setiap 85 kilo harus ada yang mencapai derajat ifta. Dia mampu untuk berfatwa. Nah, sekarang antum kalau misalnya di daerah-daerah antum, ya kan, nggak ada yang mencapai derajat itu, antum yang paling kena dosa karena antum yang sekarang ada di sini dan antum paling muhayya untuk menjadi itu. Nah, antum yang paling muhayya. Kalau antum misalnya nggak nyampe derajat ifta dan tidak ada orang selain antum yang lebih muhayya, antum yang paling tertuntut. Dan dosanya kalau misalnya antum nggak sampai derajat mampu untuk berfatwa, dosanya ya antum yang paling besar. Mungkin yang lainnya banyak yang makdzur, masghul dengan ini, zakatnya tidak mumpuni, kan kayak gitu. Ini syaratnya, salah satu syaratnya adalah ad-zakat, syarat yang wajib belajar ini. Oke? Ad-zakat, kemudian ada ujroh, dan antum sekarang yang paling muhayya untuk itu. Nah, itu fardu kifayah. Setiap masafatul qasr harus ada yang sampai derajat mampu berfatwa. Kalau ilmu kalam artinya mampu untuk jidal, artinya untuk rodus syubuhat yang akidah-akidah yang bertentangan dengan ahlu sunnah. Itu fardu kifayah, setiap negara cukup satu. Setiap negara cukup satu. Kalau ini harus kalau fikih sampai bisa berfatwa itu setiap masafatul qasr harus ada setiap 85 kilo. Nah, lebih dari itu artinya fardu kifayah, lebih dari fardu kifayah sampai menjadi mujtahid itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Itu tadi hukum apa? Hukum tolabul ilm. Hukum tolabu ilmu fikih bil khususnya. Ilmu-ilmu lain juga seperti itu. Kayak misalnya handasah, kedokteran kedokteran itu masuk fardu kifayah. Ya, kedokteran itu masuk fardu kifayah. Handasah, arsitektur itu juga fardu kifayah. Siapa yang mau bangun rumah nanti kalau nggak ada yang bisa? Kan kayak gitu. Setiap ilmu yang dibutuhkan ilmu ziro'ah, kemudian pokoknya ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat itu masuk fardu kifayah. Tapi Anda sebutkan yang berkaitan dengan agama aja. Oke? Jadi orang nanti yang nggak dapat pahala. Tapi tabannya sudah hilang. Walaupun karena innamal a'malu binniyat, kalau nggak diniati yo nggak dapat. Yang gitu. Makanya kita setiap belajar diajarkan untuk berniat. Itu tadi ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sabal kabeh. Dan maksudnya apa sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah? Karena dengan dia menuntut ilmu, maka dia insya Allah dengan menuntut ilmu Allah akan bukakan pintu-pintu memudahkan dia untuk mengamalkan ilmunya. Allah akan bukakan pintu-pintu untuk memudahkan supaya dia ikhlas dalam menuntut ilmunya. Ya, Imam Ghazali mengatakan talabnal ilma li ghairillah fa abal ilmu illa an yakuna lillah. Imam Ghazali itu waktu masuk pondok, dulu Imam Ghazali itu jadi Imam Ghazali masih meninggal. Imam Ghazali ketika masih kecil bapaknya sudah meninggal, diwasiatkan ke temannya. Nah, kemudian nafkahnya Imam Ghazali ini yang dari warisan bapaknya Imam Ghazali ini habis. Nah, kemudian temannya bapaknya Imam Ghazali ini apa? Bukan orang kaya. Artinya orang pot-potan lah hidupnya, nggak mampu untuk menafkahi Imam Ghazali. Akhirnya Imam Ghazali ini dimasukkan pondok yang gratis, di situ bisa makan, di situ dia bisa tinggal. Jadi tujuannya Imam Ghazali dulu itu dimasukin pondok itu apa? Tujuannya biar bisa makan, biar ada tempat hidup. Nah, tapi akhirnya Imam Ghazali jadi
imam kabir hujjatul Islam kan gitu. Makanya Imam Ghazali mengatakan apa? Tolabnal ilma li ghairillah fa abal ilmu illa an yakuna lillah. Itu salah satu contoh sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Juga apa, orang yang berilmu lebih tahu bagaimana dia beribadah. Bagaimana dia beribadah, dia lebih tahu bagaimana supaya amalan-amalannya yang mubah itu bisa jadi sunnah. Amalan-amalan yang mubah itu bisa dapat pahala karena dia punya ilmunya. Nah, kayak gitu. Wa ba'd fa hadhihi masailu mukhtasarah min ba'di kutubil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Nah, kan, jadi kitab ini diintisarikan dari buku-bukunya Imam Ghazali seperti Ihya Ulumuddin, seperti Bidayatul Hidayah dan lain-lainnya. Ghaliban man arafaha wa amila biha, ay man arafa hadhil masail, man arafa hadhil masail wa amila biha, dan mengamalkan masail-masail yang ada di dalam buku ini, narju minallahi an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Barang siapa yang mengetahui masail-masail yang ada di dalam kitab ini dan mengamalkannya, maka didoakan oleh muallifnya supaya menjadi ahli ilmi zahiran wa batinan. Makanya kitab Risalah Jami'ah ini kenapa kok selalu diajarkan di awal dan selalu diajarkan, walaupun kitabnya itu simpel tapi selalu diajarkan. Karena kitab ini mujarrab lil futuh. Tahu mujarrab? Mujarrab itu dicoba ternyata berhasil. Para ulama mengatakan mujarrab karena bibarokati apa? Bibarokati doa ilmu alif. Jadi kita membaca kitab ini berharap supaya doanya muallif itu makbul, kena ke kita. Tapi syaratnya itu tadi, muallifnya ngasih syarat man arafaha wa amila biha. Kalau la ya'rif ya nggak dapat, atau layak mal ya nggak dapat juga. Nah kan, narju minallahi an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Ini doanya mu'alif ini insya Allah makbul, karena al-mu'alif ini salah satu kutub, wali kutub, ya kan, derajat kewaliannya tinggi, ya kan, setelah Imam Haddad, muridnya Imam Haddad. Oke, wabillahi taufiq. Itu baru mukadimah.